Kali ini saya akan coba memaparkan tentang gulungan motor satu fas yang gulungannya jenisnya memusat. Kemudian kita akan merangkai atau menggambarkan yang rangkaian 4 pole, dimana 4 pole itu berarti menghasilkan RPM-nya 1500 RPM. Dengan demikian nanti porosnya itu karena tipe induksi akan menjadi 1400-an sekian, 1400 sekian. Nanti RPM porosnya seperti itu. Nah, ini adalah RPM dari magnet atau RPM sinkronnya. Nah, gimana rangkaiannya? Rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi rangkaian gulungannya kalau dilembarkan gitu. Nah, ini silakan dicari sendiri rangkaiannya di internet. Ada banyak yang memberikan rangkaian ini. Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana terbentuknya magnet akibat rangkaian ini ketika kita pasang di statornya. Ini kan ini lubang poros rotornya, yang ini adalah statornya. Nah, bagaimana nanti terbentuknya magnet ketika kita mengaplikasikan rangkaian ini di bentuk yang ini sebenarnya. Nah, seperti video sebelumnya, rangkaian ini nanti cara masangnya adalah seperti ini. Kalau kita membuat real, benar-benar real, cara masangnya adalah ini. Berarti ini ada kabelnya itu semuanya mengarah ke kabel yang ini, yang kabel ujung-ujungnya itu mengarah ke bawah semua, baik R1 dan R1, R2 ini adalah yang rangkaian runningnya, maupun yang S1 dan S2 adalah yang rangkaian atau kumparan startingnya, jadi hadapnya ke bawah semua. Nah, berarti nanti cara masangnya adalah ini, kita pandang dari samping gini, kemudian kita tekuk, kita bentuk lingkaran, pasang di sini. Nah, sehingga kabel, ujung-ujung kabel yang ini ada 4 ya, karena terdiri dari rangkaian starting, running dan starting. R1, R2, S1, S2 nanti menghadap ke sini semua. Nah, kita nggak akan bahas ini, kita langsung bahas di sininya aja, di bentuk realnya, supaya kelihatan magnetnya itu seperti apa terbentuknya. Oke, jadi seperti ini. Untuk kita bahas rangkaian yang running dulu. Running itu disimbolkan ujungnya dengan R1, itu masuknya, kemudian keluarnya adalah R2. Dalam gambar ini, yang running itu saya kasih warna hitam dan biru, sedangkan yang starting itu adalah yang merah. Yang kita bahas yang hitam dan biru. Kita lihat runningnya, ini ujung kabelnya masuk ke sana, kemudian masuk ke nomor 1, slot nomor 1. Ya, kita pakai ini 24 slot ya. Seperti pada video sebelumnya, kita pakai stator yang memiliki 24 alur atau 24 slot. Nah, untuk running kita lihat dari sini R1 masuk ke slot nomor 1, kemudian keluar ke 6. Jadi masuk ke 1 sana ke dalam, kemudian keluarnya di 6, keluar gini. Ke sana masuk, keluar ke 6. Nah, simbol silang adalah menembus tembok, 1 berarti menuju kita. Di ini kumparannya. Kemudian setelah 1 dan 6 itu jumlahnya, lilitannya sesuai, kita pindah ke tengah, 2 dan 5. Jadi awalnya dari 1 ke 6 ini, kemudian kalau sudah sesuai pindah ke 2 dan ke 5. Nah, makanya dinamakan dengan memusat, karena kita dari luar ke dalam, atau ke dalam keluar juga bisa. Kalau yang spiral kan menggeser. Kalau spiral berarti kalau misalkan kita pakai spiral berarti dari 1 ke 5 udah penuh, baru kita geser ke 2 dan 6. Nah, tapi karena kita pakai yang memusat seperti ini, jadi saya ulangi lagi. Kabel atau kawat email dari R1 ini masuk ke 1, ke dalam sana, kemudian keluar ke 6. Nah, kita jumlah kumparannya disesuaikan dengan keinginan atau sesuai dengan standarnya, kemudian kita pindah ke 2 dan 5. Nah, gitu. Kalau udah penuh, baru kita pindah dari 5 ke 11.
Jadi awalnya lilitannya gini, kemudian gini, kemudian kita pindah ke 11. Dari 11 ini ke 8. Jadi gini, masuk ke 11, keluar di 8, masuk ke sana 8. Dan kalau sudah, pindah ke 12. Jadi kalau yang ini tadi adalah dari yang lingkaran luar masuk ke dalam, kalau yang ini dari yang dalam keluar. Nah, jadi ini keluarnya dari 11 menuju keluar di 8, kemudian masuk ke 12, keluar di 7. Nah, dari 7 lanjutkan ke 13. 13 masuk, keluar ke 18. Jadi gini, 13 masuk sana, 18 keluar. Terus jumlahnya sudah sesuai, pindah ke 14 dan 17. Masuk ke 14, keluar 17. Gini. Nah, dari sini udah penuh jumlahnya, pindah lagi ke ini, 23 dan 20. Masuk 23, keluar 20. Kalau udah sesuai jumlahnya, masuk ke pindah ke geser ke 24, keluar ke 19. Ini keluar di R2. Nah, itu untuk rangkaian yang running. Ya, running udah selesai berarti ya. Saya ulangi lagi. Jadi yang running itu yang sebelah sini itu adalah dari lingkaran luar ke lingkaran dalam. Kalau ini dari lingkaran dalam ke lingkaran luar. Ini dari lingkaran luar ke lingkaran dalam, ini dari lingkaran dalam keluar. Jadi gini, dari R1 ke slot 1 keluar ke 6. Ini kemudian geser ke 2, keluar ke 5. Nah, setelah ini dilanjutkan ke ini 11, keluar ke 8. Ini masuk ke 11, keluar ke 8. Kemudian dilanjutkan dengan masuk ke 12, keluar ke 7. Ini. Kemudian habis ini lanjut di 15, 13, sorry, 13 keluar ke 18. Ini. Terus masuk ke 14, keluar di 17. Ini udah penuh, lanjut ke yang 23, masuk ke dalam sana, keluar ke 20, gini. Lanjut ke 24 dan ke 19 keluarnya. Nah, sehingga keluar di 19 R2. Nah, itu untuk rangkaian yang running. Kemudian kita lanjut ke yang rangkaian starting. Nanti kenapa seperti itu nanti kita bahas selanjutnya. Setelah di starting nanti kita bahas kenapa lingkarannya apa alurnya itu seperti itu. Kemudian di yang starting ya, starting itu S2, S1 dulu masuknya. S1 masuk ke 4, keluar di 9. Jadi perlunya gini, masuk ke sana, masuk ke 4, keluar ke 9. Ini dilanjutkan masuk ke 15, keluar ke 10. Ini. Kemudian lanjut masuk ke 16, keluar di 21. Ini. Kalau udah penuh, lanjut dari 21 masuk ke 3, keluar di 22. Berarti keluarnya di 22 gini. Nah, jadi saya ulangi lagi yang ini saya kasih tanda ya pasangannya bahwa ini itu yang ini S1 ya gini. Masuk di 4, keluar di 9 gini. Kemudian dilanjutkan masuk ke 15, keluar ke 10. Saya kasih tanda merah-merah titik-titik. Dilanjutkan masuk ke 16, keluar di 21. Ini dilanjutkan masuk 3, keluar di 22. Ini terakhir keluar di 22 S2. Nah, itulah untuk yang rangkaian yang starting. Jadi yang merah ini yang saya kasih tanda itu pasangannya titik-titik ini. Titik-titik ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini, dan ini pasangannya ini. Oke.
sekarang kita bahas bagaimana magnet yang terjadi. Nah, karena ini adalah motor satu fasa, maka kita perlu kapasitor yang kita sambungkan ke lilitan yang starting. Ini kita kasih kapasitor. Nah, ini kita gabungkan ke R1. Ini gabungkan ke R2. Ini adalah sumber AC 220 volt 50 Hz frekuensinya. Ini anggap aja untuk analisis kita anggap ini line, ini netral. Nah, seperti di video sebelumnya bahwa akibat dari kapasitor itu menyebabkan arus yang mengalir itu lebih dulu dialirkan ke startingnya dibanding dengan yang runningnya. Jadi karena akibat adanya kapasitor ini, arus itu akan mengalir terlebih dahulu di lilitan yang starting, yang S1 S2 ini. Kemudian kalau ini sudah mengalir baru dilanjutkan ke yang running dulu. Nah, dapat kita lihat dari sini. Ini yang merah ini adalah yang starting. Ini arus yang melalui lilitan starting. Sedangkan yang hitam itu adalah untuk runningnya. Ini adalah running. Nah, akibat kapasitor arus itu mengalir ke starting dulu baru di runningnya. Ini kita abaikan karena hasilnya sama aja, biar gampang kita tetap mulai dari sini. Dari kita analisis yang puncak-puncaknya aja, berarti T1, T2, T3, T4 dan T5. Jadi kita analisis satu gelombangnya yang starting. Nah, menghadap ke ini positif, ini arus ya, ini arus. Ini waktu. Berarti kalau positif itu adalah arusnya mengalir dari line ke netral. Dari line masuk ke lilitan, keluar ke netral, itu adalah positif. Kalau negatif berarti dia harus mengalir dari netral sana ke atas menuju ke line. Nah, itu kesepakatan kita. Nah, sekarang kita meninjau yang T1 dulu. Ketika T1 ini itu yang lilitan starting dapat arus positif, berarti mengalir dari line ke netral. Kita lihat dari line sini, yang R1 adalah yang lilitan running, starting berarti yang sini, berarti arus mengalir ke sini dulu. Ini dari sini menuju ke, masuk ke sana, ke dalam sana, keluar ke 9, berarti gini. Ini berarti sesuai dengan hukum tangan kanan, aturan tangan kanan, berarti arus mengalir ke sini. Gini kan. Ini masuk sana, arusnya keluar ke 9, masuk ke 4, keluar ke 9, berarti gini. Berarti ini utara terbentuk kutub utara sini. Gini. Ini utara, atas sana selatan. Selatan nggak usah kita gambar karena dia di luar sana. Tidak mempengaruhi dari kan poros di dalam sini. Jadi yang terpengaruh adalah kutub yang di dalam aja. Berarti akibat yang 4 sama 5 kan di sana, maka tumbul utara. Nah, sekarang dari sini, dari 9 sini kan masuk ke dari 4 keluar ke 9. Dari 9 dilanjutkan ke masuk ke yang 15. 15 keluar ke 14, berarti gini. Ini berarti ini. Karena masuk 15 keluar 10, berarti gini. Berarti sana utara, sini selatan. Berarti ini adalah selatan. Ini akibat dari yang sini. Nah, kemudian dilanjutkan, tadi kan masuk 15 keluar 10, dari 10 ke 16, masuk 16 keluar
21, masuk 16 keluar 21 gini. Berarti gini. Ke 4 jari 4 ini adalah yang 4 jari kita itu adalah arah arus, jempol adalah kutub utaranya. Berarti gini. Berarti ini adalah utara. Nah, yang terakhir ini keluar 21 masuk ke 3 kan masuk ke dalam sana, keluar di 22, berarti gini. Harusnya berarti gini. Sini ke utara, sini selatan, berarti ini selatan. Nah, berarti pada waktu T1 ini itu mana yang terbentuk seperti ini di rangkaian, di kumparan startingnya. Sini utara, sini selatan, utara, selatan. Karena ya kita ulang lagi. Jadi arah arus adalah sesuai dengan arah dari arah kabelnya. Jadi dari sini, dari line masuk ke merah ini, keluar ke netral. Dari line ke netral, berarti arusnya ke sini dulu. Ini ke sana, masuk 4, keluar ke 9, berarti gini. Sini utara. Kemudian ini masuk dari 15 keluar 10, berarti gini. Ini selatan. Terus yang ini masuk 16 keluar 21, berarti gini, utara. Yang ini masuk 3 keluar 22, berarti gini, ini selatan. Nah, ini kutubnya. Ini posisi T1. Nah, sekarang kita lanjutkan yang T2. Setelah tadi mengalir ke starting, dilanjutkan dengan T2. T2 berarti harus mengalir di rangkaian runningnya. Dengan cara yang sama kita bisa runut magnet yang terbentuk. Karena tadi juga positif, kan ini running juga positif, berarti arus mengalir dari lilitan running dari line ke netral. Kita lanjut dari line ke sini, kemudian ke sini. 1 itu pasangannya dengan 6. 1, 6. Kemudian dilanjutkan dengan 2, 5. Berarti kawat 2 ini ke dalam, ini keluar. Berarti gini. Ya kan? Arusnya berarti ke dalam, ini keluar, berarti gini. Ini arah arusnya yang keempat jari kita. Berarti ini utara. Kemudian dari sini keluar 5 masuk ke 11. 11 ini keluarnya 8. 11 keluar 8. Dilanjutkan dengan ini 12, 7. Berarti ini masuk ke sana, keluar ke sini, ini dilanjutkan dengan 12 dan keluar 7. Berarti gini arahnya. Ini masuk sana, ini kan arah harusnya ke dalam sana, keluar sini. Jadi ini adalah selatan. Kemudian dilanjut dari sini keluar 7 masuk ke 13. 13 itu pasangannya adalah keluarnya di 18. 13, 18 ini dilakukan dengan 14 dan 17. Nah, berarti arah arusnya ke sana, ke dalam sana ini. Berarti ini adalah utara. Yang terakhir ini keluarnya dari 17 masuk ke 23. 23 masuk, keluarnya di 20 sini, kemudian dialihkan dengan masuk ke 24, keluar di 19, berarti arusnya ke dalam sana. Ini berarti di sini utara, sini selatan, ini selatan. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan dari T1 ke T2? Lihat, kita lihatnya utara aja biar gampang dipahami. Pada waktu T1 kan yang merah ini T1, berarti utara di sana. Anggap aja ini porosnya yang hitam ini selalu menghadap ke utara, berarti gini. Ini utara. Kemudian setelah T2, utaranya pindah ke sini. Ya, jadi dia putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Utaranya awalnya di sini, kemudian pindah ke sini.
Apa yang terjadi dengan yang T3 dan T4? T3, T4 adalah kebalikan dari yang T1 dan T2, arah arusnya, berarti kutub magnetnya juga berubah. Jadi awalnya dari T1 sini, T2 sini, berarti T3 nya ini jadi utara, T4 nya jadi utara juga. Nah sekarang T5 itu adalah sama dengan T1, tadi T1 nya ini, ini T1, T2, T3, T4, T5. Karena yang T5 itu sama, berarti ini utara-utara, selatan-selatan. Berarti dalam satu gelombang dari puncak ke puncak yang starting, dia terjadi setengah putaran kan. T1, T2, T3, T4, T5. Nah, berarti dalam satu siklus, dalam satu gelombang itu terjadi setengah putaran magnet. Nah, dari pengertian itu kita bisa hitung RPM-nya. Kalau kita lanjutkan lagi kan, kalau kita teruskan kan gini terus. Jadi untuk dari sini ke sini kan setengah satu gelombang. Berarti untuk mencapai satu putaran dia butuh 2 gelombang. Kalau terjadi 2 gelombang baru dia satu putaran. Jadi kesimpulannya satu gelombang itu menghasilkan setengah putaran dari magnetnya. Dengan kata lain juga setengah putaran dari poros. Nah dari situ kita bisa hitung RPM-nya. Satu gelombang adalah setengah putaran. Dan satu gelombangnya di listrik PLN dari sini ke sini itu adalah 1/F. Kalau frekuensinya 50 Hz berarti 1/50 detik itu terjadi setengah putaran. Nah ini kita jadikan 1 kalikan 2 kalikan 2 berarti ini 1/25 detik sama dengan satu putaran. Ini setengah putaran kalikan 2 satu putaran. 1/50 kalikan 2 berarti 1/25. Nah sedangkan RPM itu adalah putaran per menit. Makanya yang detik ini kita jadikan menit menjadi 1/25 kalikan 60 detik. Ini kalikan 60 kan berarti jadi menit. Karena 1 detik itu adalah 1/60 menit. Ini adalah satu putaran. Nah, sehingga 1 menit itu terjadi, ini pindah sini, 25 kali 60 putaran. Maka RPM itu adalah putaran per menit. Itu jadi 25 kali 60 putaran per menitnya pindah sini. Nah, jadi RPM-nya adalah 1500 putaran per menit. RPM-nya jadi adalah 1500. Itu terbukti bahwa dengan rangkaian yang ini tadi, putaran poros motornya akan menjadi 1500 RPM. Itu kalau kita pakai yang cara ini, dengan pemahaman putaran dari ini kita bisa cek bahwa motor ini menghasilkan 1500 RPM. Nah kalau pengen tahu secara cepat ya kita pakai rumus yang seperti yang kita pakai sebelumnya, 120 kalikan F bagi jumlah pole-nya. 120 F-nya adalah frekuensi listrik, 50 dibagi 4, pole-nya adalah 4. Nah kenapa 4? Kita lihat di sini. Untuk listrik satu fasa, kalau motor satu fasa, itu yang lilitan yang startingnya, yang merah ini kita abaikan. Nah, kalau yang merah ini kita abaikan, apa yang terjadi? Karena untuk yang starting itu hanya bersifat sebagai membantu untuk starting awal dan untuk merubah putaran. Sehingga jumlah pole-nya itu ditentukan bukan startingnya, tapi yang runningnya. Nah kita lihat yang runningnya berarti yang hitam ya, kita abaikan yang merah ini. Lihat, ini ada utara, selatan. Ini berarti adalah 2 pole. Ini utara, selatan, 2 pole juga. Berarti ada 4 pole. 4 pole berarti adalah 2 pasang pole. Nah terbukti bahwa ini 4 pole, ini juga 4 pole, utara, selatan, utara, selatan. Nah sedangkan yang starting kita abaikan untuk menghitung jumlah pole-nya. 4 jumlah ini 4 pole utara selatan atau 2 pasang pole. Ini adalah 1 pasang utara selatan, ini adalah 1 pasang. Dengan demikian kita bisa ketahui pole-nya 4, maka RPM-nya adalah 1500 sama dengan ini. Nah, demikian
penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.